Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu malam Ahad yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi yang ditunjang dengan syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Wa atat zalzalatun 'azimatun fi zamanihi hatta kadat al-jibalu an taqa. Fadaraba al-arda bi sawtihi wa qala laha uskuni in lam akun adlan, fawailun li Umar fasakanat walam yati ba'daha mitluha. Melanjutkan sebahagian daripada manaqib atau biografi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Diceritakan Sayyidina Umar ketika Sidin menjabat sebagai khalifah, terjadi zalzalatun azimah, terjadi gempa yang luar biasa di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Hatta kadatil jibalu an taqa'a, saking dahsyatnya gempa itu sampai-sampai dikatakan gunung-gunung pun hendak paculan, hendak guguran. Perumpamaan dahsyatnya gempa yang terjadi itu. Ketika gempa terjadi, fadarabal arda bisautihi, Sayyidina Umar selaku khalifah kemudian mencambuk permukaan bumi. Sidin pukul tanah itu dengan cambuk Sidin. Kemudian Sayyidina Umar berkata, uskuni, wahai bumi tenanglah. Wahai bumi, jar Sayyidina Umar, tenang ikan. In lam akun adlan fawailun li Umar. Apabila aku sebagai khalifah kada berbuat adil, maka celakalah Umar. Ikam tenang kadosa gempa, maksud Sayyidina Umar. Fasakanat, seketika itu gempa nang beguyang-guyang tadi langsung hening, langsung sunyi senyap. Walam ya'ti ba'daha mithluha, sampai-sampai dikisahkan kada pernah lagi terjadi gempa yang kayak itu di Madinah. Nah, ini sebagian dari karamah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Gempa nang dahsyat pun Sidin tenangkan dengan cara Sidin cambuk tanah dan berucap, uskuni, wahai gempa, ikam diam, jangan bergoyang lagi. Kalau aku jadi khalifah ini kada adil, aku nang celaka. Ikam tenang aja. Langsung diam gempa tadi. Wa kataba ilaihi
Amr ibn al-As wa huwa amirun ala Misr anna an-naila la yazidu ziyadatahu al-mu'tadah illa an tulqa fihi imra'atun bikrun. Diceritakan juga salah satu karomah atau keramat Sayyidina Umar yang lain selain yang tadi-tadi. Sayyidina Amr ibn al-As, yang mana sahabat Amr bin As ini ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Amr bin As ini ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk menjabat sebagai pemimpin Mesir, atau bisa kita sebut gubernur Mesir. Sayyidina Umar menyuruh Amr bin As ikam pimpin wilayah Mesir, sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri puncak kepemimpinan lawan Sidin di Madinah. Ketika Amr bin As ini menjabat sebagai pimpinan Mesir, suatu hari Amr bin As mengirim surat ke Madinah, mengirim surat pada Sayyidina Umar bin Khattab. Isi surat tersebut, wahai Amirul Mukminin, Sungai Nil, sungai terkenal di Mesir, kada mau pasang lagi surut tarus, dan itu mengganggu aktivitas rakyat di Mesir. Sungai Nil kada mau lagi inya pasang, kecuali apabila ada seorang gadis perawan ditumbalakan, ditimbai ke Sungai Nil tadi, hanya bebulik pasang. Kejadian ini terjadi di zaman Sayyidina Umar. Sungai Nil minta tumbal, ya mungkin makhluk-makhluk gaib yang menghuni Sungai Nil saat itu kada mau pasang lagi, yang itu menghalangi aktivitas urusan masyarakat Mesir. Kalau kada pasang, kapal-kapal ngalih balago, sedangkan perekonomian itu, urusan mengirim barang itu via laut, via sungai besar bahari, kada mau pasang lagi, kecuali ada gadis perawan ditumbalakan, ditimbai, kemudian meninggal lamas di Sungai Nil, hanya mau Sungai Nil pasang pula, minta tumbal gitu. Dikirim surat ini kepada Sayyidina Umar di Madinah. Fa'arsala ilaihi Umar kitaban fihi min Abdullah Umar Amirul Mukminin ila nail Misr. Amma ba'du fa in kunta tajri min kibalik fala tajri. Wa in kana al-wahidul qahharu yujrika atau yujriki fanas'alullaha al-wahid al-qahhar an yujrik. Ditulis oleh Sayyidina Umar di Madinah. Sidin menulis balasan surat. Apa isi tulisannya? Ini surat dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin. Surat ini ditujukan kepada Sungai Nil di Mesir. Amma ba'du, wahai Sungai Nil, isi surat tadi nih. Wahai Sungai Nil, apabila engkau berjalan mengalir itu kehendak dirimu sendiri, maka jangan mengalir lagi. Kalau seandainya ikam, wahai Sungai Nil, mengalir karena kehendak ikam seorang, tasarah ikam surut terus kada apa-apa. Akan tetapi apabila yang Maha Esa, yang Maha Perkasa lah yang hakikatnya menjalankan, mengalirkan ikam, yaitu Allah, maka jar Sayyidina Umar, aku pun memohon kepada Allah yang Esa, yang Maha Perkasa, agar mengalirkanmu lagi seperti norma kada betumbalan pulang.
Setelah ditulis surat tadi yang isinya demikian, wa amarahu an yulqiyahu fin naili badlal mar'ah. Fa alqahu Amr fihi fazada ziyadatan 'azimatan wa lam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atun. Surat tadi dikirim ke Mesir. Sekian hari, sekian pekan sampai ke Mesir. Sampai di Mesir, Amr bin As diperintahkan agar surat balasan Sayyidina Umar ini timbai ke sungai, lempar ke sungai Nil. Akhirnya ditimbailah surat balasan Sayyidina Umar ke sungai Nil. Setelah ditimbai, fazada ziyadatan azimatan, langsung seketika itu sungai Nil pasang normal kayak biasa. Nyaman kapal-kapal berlabuh, nyaman aktivitas orang. Betetapaslah ini itu dan aktivitas umumnya masyarakat saat itu. Setelah dilempar surat jawaban dari Sayyidina Umar ibn Khattab, walam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atun. Setelah kejadian itu, kada perlu betumbal gadis perawan lagi, normal dah Mesir, pasang terus dan berjalan mengalir seperti sebelum-sebelumnya. Nah ini Sayyidina Umar, bayangkan, hanya sekedar balasan surat aja, mereka nang makhluk jahat takutan lawan Sayyidina Umar. Belum lagi Sayyidina Umarnya turun langsung ke Mesir, berbaya sepucuk surat tulisan Sidin. La ilaha illallah. Wa kanat narun ta'ti kulla 'amin ila al-Madinah al-Munawwarah. Salah satu karamah Sayyidina Umar yang lain, sering terjadi di Madinah kebakaran. Berapa kali kejadian kebakaran di Madinah? Kulla'am, bahkan disebut tiap tahun. Fasyakal muslimuna lahu dzalik. Orang-orang muslim pun mengadu pada Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin. Kayak apa ini kebakaran? Rumah habis, warung, toko. Adakah solusi wahai Amirul Mukminin gitu. Faqala li ghulamihi. Sayyidina Umar ketika dapat aduan gaya ini dari masyarakatnya, Sidin panggil anak buah Sidin atau bawahan lah. Kalau menyebut anak buah itu terlalu kasar. Bawahan Sidin lah di Kiau. Khudh hadzal rida. Fa idza ja'atin nar fa afrithu fi wajhik. Wa qul ya naru hadza rida'u Umar ibn al-Khattab. Fa hiya tarji' li waqtiha. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada bawahan Sidin tadi, ini ridaku, jar Sayyidina Umar. Sidin ambil rida. Ini dalam bahasa Arab rida ngarannya. Mungkin kita orang Banjar biasanya syal. Atau bahasa apa lagi selain syal? Bahasa Arab resminya ini rida yang dipakai di atas bahu. Ambil rida ini wahai fulan, jar Sayyidina Umar. Ini rida Umar bin Khattab. Apabila api datang, apabila kebakaran terjadi lagi, maka lempar ridaku ke kobangan api tadi. Ke kobaran api itu lempar ridaku. Dan sambil ikam berkata kepada api, wahai api, ya nar, ini adalah ridanya Umar bin Khattab. Maka api itu akan langsung pajah, jar Sayyidina Umar. Fahiya tarji' li waqtiha. Diambillah rida Sayyidina Umar tadi. Lalu bawahan Sidin ini sambil standby di Madinah. Manakala ada
teriakan kebakaran dan yang lain, langsung siaga menuju lokasi. Ada teriakan kebakaran lagi, anak buah atau bawahan Sayyidina Umar langsung menuju lokasi. Melihat api berkobar, ditimbai rida. Ini ridanya Umar bin Khattab, wahai api. Fa'alal ghulam ma amarahu bihi sayyiduh faraja'at fil hal walam ta'ud. Api tadi langsung pajah dan kada pernah lagi terjadi kebakaran. Nah, itu ridanya Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Ini karomah nang luar biasa dari seorang sahabat Nabi. Kita ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Kalimantan Selatan pada khususnya, satu kebiasaan kita umat Islam di Banjar ini yang sudah mendarah daging turun menurun adalah pembacaan manaqib para wali. Umumnya sebagian besar kita membaca manaqib Sayyidi Syekh Saman Al-Madani. Sebagian lagi membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengambil keberkahan wali Allah. Dan mujarab terkadang hajat nang ampun acara kabul ketika membaca manaqib seorang wali. Apabila cerita hidup seorang wali aja membawa keberkahan, maka tentu saja cerita sahabat Nabi yang langsung dididik Rasulullah, yang mana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut, orang paling afdal setelah Nabi sendiri adalah sahabat. Baru setelah sekiannya hanya para wali. Kalau manaqib seorang wali yang membawa keberkahan, harusnya membaca manaqib atau biografi para sahabat Nabi jauh lebih membawa keberkahan. Makanya bagus kita membacakan kisah biografi para sahabat-sahabat seperti kisah Sayyidina Umar ini. Sebarluaskan kisah para sahabat-sahabat Nabi sehingga generasi penerus kita tuh lebih paham siapa sahabat-sahabat Nabi. Bukan berarti membaca manaqib para wali kada baik, itu baik luar biasa, banyak pelajaran. Tapi jangan juga kita melupakan kisah-kisah sahabat Nabi yang mereka pun kalau dibukai kitab-kitab karomah atau keramat-keramat sahabat itu dahsyat. La ilaha illallah. Walamma tuwfiya adlamatil ardu faja'ala sabiyyu yaqulu li abihi aqamatil qiyamah fayaqul la ya bunayya walakin qutila Umar. Ketika mana Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Umar tuh meninggal dibunuh ketika Sidin lagi ibadah. Sidin ditusuk ketika mana lagi ibadah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar wafat meninggal dunia, adlamatil ard. Ketika itu langit gelap gulita. Mendung langsung awan. Sampai-sampai disebut ada seorang anak kecil berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kiamatkah ini terjadi?" Jadi kadap siang hari. Sang ayah menjawab, "La ya bunayya, kada wahai anakku. Walakin qutila Umar." Tetapi Sayyidina Umar beliau meninggal dibunuh. Nah, coba pian renungkan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Hasan dan Husain, dan banyak lagi wali-wali dari kalangan tabi'in. Kenapa di akhir hidup mereka seakan wafat mereka tragis, dibunuh,
berkucuran darah dan sebagainya. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan cucu Nabi diracuni sampai garing dan wafat. Sayyidina Husain dipenggal lehernya di Karbala. Banyak orang-orang besar wafatnya dalam keadaan tragis dalam sudut pandang kita. Tetapi dalam sudut pandang mereka itu wafat dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan yang derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah, dizalimi oleh orang. Jangan dikira kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ketika sidin-sidin hidup itu jangan dikira santai. Jangan dikira beliau-beliau khulafa rasyidin itu ketika menjabat jadi khalifah santai aja hidupnya. Kada problem, kada ada perlawanan dari musuh-musuh, kada ada yang menghina, kada ada yang mencaci. Banyak yang membunuh para sahabat mulia tadi musuh-musuh mereka. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membunuh beliau itu sama, beragama Islam, bahkan hafal Quran, Abdurrahman bin Muljam. Hanya saja ekstrim dalam berakidah, ekstrim dalam berkeyakinan. Hakikatnya itu bentuk lain Allah mengangkat derajat orang-orang mulia. Ketika mana dalam kehidupan mereka ada masalah, ada problem, ada musuh-musuh, ada serangan-serangan, cibiran, fitnahan, itu sudah skenario umum manakala Allah hendak mengangkat derajat kekasihnya. Pian pelajari aja nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu dalam perjalanan hidup mereka tuh banyak kisah-kisah tragis juga. Pian bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang diusir dari Mesir, dimusuhi oleh Fir'aun dan jajarannya, bala tentara yang dahsyat, dikepung dan sebagainya, sampai pada akhirnya membelah sungai dengan mukjizat tongkatnya. Macam-macam kisah. Karena memang sudah bagian dari sunnatullah, para kekasih Allah, orang-orang mulia dalam perjalanan hidup itu harus diadakan musuh, diadakan orang-orang yang kada sependapat yang memusuhi. Ibarat satu film itu ketika ada jagoan hero-nya, kalau film tersebut datar, kada ada musuh dalam perjalanan superhero-nya, kada ada pemeran antagonis dalam dunia perfilman, kada ada penjahatnya, maka hambar ditonton film tadi. Tapi ketika mana dalam film tersebut didatangkan tokoh bengis, musuh, pian nang hobi dunia perwayangan, di samping ada jagoannya dalam dunia perwayangan, ada juga musuh-musuhnya, ada juga nang setan-setannya. Karena itu yang membuat kisah tadi lalu hidup. Begitu juga kisah para nabi dan rasul dan para sahabat. Jadi jangan pian heran kenapa Sayyidina Umar ada yang membunuh. Itu sudah bagian sunnatullah ketika hendak mengangkat derajat para kekasihnya. Bahkan di Tarim, di Hadramut, tempat kami menuntut ilmu, abah daripada guru kami Habib Umar bin Hafid, abah sidin itu Al-Imam Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Muhammad bin Hafid. Abah Habib Umar itu sampai sekarang ini kada diketahui di mana kubur sidin. Kada diketahui sampai sekarang di mana makam sidin. Kenapa? Karena beliau diculik oleh orang-orang ateis, komunis yang masuk ke Yaman saat itu.
Habib Muhammad, abah dari Habib Umar ini terkenal orang yang alim dan aktif dalam berdakwah. Sering menyampaikan dakwah yang lurus. Di dalam perjalanan awal dakwah Sidin, banyak orang ketujuh, bagus, banyak orang taubat sadar bertahun-tahun. Lalu di penghujung akhir riwayat hidup Sidin, dakwah yang tadinya bagus banyak ini tiba-tiba banyak yang memusuhi, khususnya dari kalangan komunis yang sudah menguasai pemerintahan Yaman saat itu. Sampai pada ending akhirnya beliau ketika hendak berangkat salat Jumat membawa anak Sidin Habib Umar yang kurang lebih 8 tahun umurnya, tiba-tiba diculik sang ayah ini, dan itu perjumpaan terakhir Habib Umar dengan sang ayah. Yang mana sampai detik ini kada ketahuan di mana kubur makam Habib Muhammad bin Habib. Nah, satu kisah dari Habib Muhammad bin Habib, ketika mana dakwah Sidin mulai diganggu, Sidin mengadu pada guru Sidin. Guru Sidin itu Habib Alawi bin Syihab, Alawi bin Abdullah bin Syihab, salah seorang ulama tarim di zaman itu, wali besar. Habib Muhammad mengadu, wahai guruku, dakwah ulun sekarang diganggu orang, ulun dicaci, dimaki, dimusuhi, dihalang-halangi, kada seperti sebelumnya. Apa jawaban sang guru Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab? Justru ketika ikam dakwah diterima orang banyak, kada ada musuh, kada ada yang mencaci, kada ada yang memfitnah, kada ada yang mengganggu dalam dakwah ikam sebelum-sebelumnya, justru ketika itu aku takutan. Justru aku takut ikam tu dalam keadaan istidraj, diulur Allah Ta'ala, dakwah ikam belum bujur. Tapi al-an, sekarang ketika dakwah ikam diganggu orang banyak, ikam difitnah, dicaci, dihalang-halangi dalam dakwah, sekarang baru aku yakin dakwah ikam sesuai dengan yang sudah dicontohkan salaf terdahulu. Karena tidaklah orang berjalan di jalan yang benar kecuali pasti ada musuh jar sini. Dan itu sunatullah. Sekarang ketika ikam dimusuhi, baru aku gembira. Jadi sang guru himung ketika muridnya dihalang-halangi dalam dakwah. Karena itu bagi sang guru tanda dakwah ikam sudah benar. Sebagaimana tadi para sahabat sampai-sampai meninggal dibunuh ketika ibadah. Termasuk abah dari Habib Umar bin Habib, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Sampai sekarang kada diketahui jenazahnya. Berbulik kepada kitab kita, Sayyidina Umar bin Khattab ketika dibunuh, ditikam, kemudian meninggal, langit mendung, hitam, padahal siang. Sampai seorang anak tadi berkata, aqamatil qiyamah, wahai abah, kiamatkah nih? Lalu nang abah berkata, la ya bunayya, kada wahai anakku, walakin qutila Umar, tapi hari ini Sayyidina Umar pimpinan kita telah dibunuh. La ilaha illallah. Wa kanat khilafatuhu 10 sinin wa 6 ashhur wa 5 layal. Masa jabatan Sayyidina Umar jadi khalifah Amirul Mukminin itu 10 tahun 6 bulan 5 malam. Jadi 10 tahun plus 6 bulan plus 5 malam, ada sampai 11 tahun. 11 tahun kada sampai, 10 setengahan aja Sidin menjabat sebagai khalifah. La ilaha illallah. Nah, ini sebagian daripada kisah Sayyidina Umar. Lanjut kepada matan haditsnya. Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda,
innamal a'malu binniyat ay innama sihhatuha binniyatiha fala yasihhul amalu biduni niyatin. Ujar Nabi, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ulama mengartikan sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu bergantung kepada niat yang diniatkan. Fala yasihul amalu biduni niyatin, maka amal itu tidak sah tanpa niat. La ilaha illallah. Wa innama likulli imri'in ay insanin ma nawa. Lalu jar Nabi juga, wa innama likulli imri'in ma nawa ay jaza'u ma nawahu fi amalih min khairin aw syarr. Sesungguhnya yang didapatkan seseorang tergantung apa yang diniatkannya. Yang akan didapat seseorang tergantung apa yang ia niatkan. Nah, bagaimana maksudnya? Di sini dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah dicontohkan, kama hukiya anna akhawaini kana ahaduhuma 'abidan wal akharu 'asiyan. Dikisahkan dahulu ada dua saudara. Ada kakak lawan adik, abang lawan ading, bading sanak. Kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyan. Saikung ahli ibadah, ding sanak seikungnya ahli maksiat. Bertolak belakang bading sanak nih. Seikung ahli ibadah, seikung ahli maksiat. Faja'a iblisu yawman ilal 'abid wa qala lahu wa asafah 'alaika dayya'ta umraka fi hasri nafsik wa it'abi badanik fa atlik nafsaka fi syahawatiha. Iblis datang kepada orang yang ahli ibadah, atau kita sebut si A. Si A ini nang ahli ibadah didatangi iblis, lalu dibisiki, digoda iblis. Wa asafa, kasihannya ikam, jar iblis membisik pada nang ahli ibadah. Dayya'ta umrak fi hasri nafsik, ikam menghabiskan umur dengan memenjarakan diri ikam seorang. Ikam beribadah terus di iblis, kada uyuh lah, kada mau berjalan-jalan. Ikam kurung diri ikam beribadah wara. Wa it'abi badanik, dan ikam mauyuhi awak ikam beribadah aja di iblis. Fa atlik nafsaka fi syahawatiha, sekali-sekali bang ikam lepaskan nafsu ikam, kabulakan kemauan syahwat ikam, jar iblis. Bertahun-tahun ikam ni ibadah terus iblis, sekali-kali bang gawi hal nang dikatujui nafsu. Ayo beramian sekali barang kena nyaman, hebat taubat pulang. Wah, tuh iblis hebatnya tuh. Ahli ibadah bertahun-tahun rusak gara-gara nang kayak itu. Faqala fi nafsihi la'alli anzil ila akhi fi asfalid dar wa uwafiquhu ala ma huwa fihi min al-ladzat thumma atub. Lalu jarnang ahli ibadah berbisik dalam hati, mudah-mudahan aku turun ke bawah, nya rumahnya bertingkat, aku hendak turun ke bawah, malihati dang sanaku nang lagi baramian. Mudah-mudahan inya lagi baramian, lagi mabuk main binian. Aku nyaman umpat penjenang ahli ibadah, umpat juga merasai kelezatan syahwat. Imbah tu atub, aku taubat. Muncul niat kada baik, sekali barang bermaksiat, nyaman ya karena taubat pulang.
Ujian nang ahli ibadah nih. Ya barang aja 2 botol malaga kah gitu. Ya barang aja seikung wah binian banyak juga sudah ibadahku kena nyaman bertaubat pula. Aku hendak turun ke bawah melihati dangsanaku nang lagi rami. Kemudian di saat nang sama saudara nang ahli maksiat tadi dalam keadaan terkapar berabah. Fa innahu istaiqadha min sukrihi fawajada nafsahu fi halatin radi'ah. Nang ahli maksiat bangun dari barabah lalu tiba-tiba sadar melihati awak rigat, botol di sana sini, khamar, keadaan kayak ini kah aku nih sekalinya. Muncul kesadaran dari ahli maksiat, bakas muntah di baju, botol khamar, binian. Ibarat ini sudah sampai puncaknya muyak terhadap maksiat. Kayak ini kah keadaanku? Qad bala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab. Bahkan dilihatnya bajunya ini basah. Inya takamih karena mabuk kada sadar lagi. Bau pesing, bau hancing awak baju. Ya Allah, kayak ini kah aku nih sekalinya? Wa huwa matruh ala turab, dan inya tuh barabah di atas tanah, berdebu awaknya, rigat, bau khamar, bau hancing, tak kumpulan. Faqala qad afnaitu umri fil ma'asi wa akhi yataladzadu bi ta'ati rabbih. Lalu inya berkata dalam hatinya nang ahli maksiat, aku sudah menghabiskan umurku sekian tahun bermaksiat terus, sedangkan dangsanaku di atas, inya merasakan kelezatan berbuat ketaatan kepada Allah, merasakan lezatnya ibadah. Aku maka kayak ini. Lalu ada niat hendak taubat nang ahli maksiat nih. Thumma taba wa nawal khair. Inya pun bertekad taubat, lalu memasang niat nang baik, hendak mengumpati dangsanaknya nang ahli ibadah aja sudah. Wa tala'a liwafiqa akhahu ala ta'ah wa nazala akhuhu ala niyati ma'siyah. Yang ahli maksiat naik ke atas hendak menemui dangsanaknya nang ahli ibadah hendak taubat, yang di atas ahli ibadah hendak turun menjumpai nang ading di bawah nang ahli maksiat. Nang ahli maksiat niat hendak taubat, nang ahli ibadah niat hendak beramian. Barang sekali imbah tu taubat. Ketika tapa umbai seikung hendak naik, seikung hendak turun, entah kayak apa tadangsar keduanya, lalu gugur saling tindih menindih dan meninggal keduanya. Seikung tadi masang niat hendak taubat, yang bertahun-tahun maksiat terus, tapi niat hendak taubat. Seikung bertahun-tahun ibadah, inya tuh ibarat nang kayak tihang masjid sudah bersaing lawan tihang masjid, ada terus di masjid bertahun-tahun ibadah. Tiba-tiba di bisik iblis, ikapnya sekali barang-baramian kadang muyak naik. Ibadah kan banyak sudah bertumpuk bertahun-tahun, sekali barang syahwat imbah tuh taubat ya iblis. Lalu tergoda, turun mulai atas hendak bermaksiat menemui ading. Nang ading hendak ke atas niat hendak taubat, tedangsar terjelepok gugur, entah tahan tuh kepala pecah ini tuh meninggal keduanya. Fasaqata ala akhihi fawaqa'a majitain fayuhsyarul abidu ala niyatil ma'siyah wa yuhsyarul 'asi ala niyati ta'ah. Ketika meninggal dunia, yang ahli ibadah tadi ketika di padang mahsyar hari kiamat dikelompokkan sebagai ahli maksiat, padahal bertahun-tahun ibadah. Dikelompokkan ahli maksiat karena memasang niat hendak bermaksiat matinya. Yang ahli maksiat bertahun-tahun
karena di penghujung umurnya niat hendak berubah, mati dalam keadaan memasang niat taubat, akhirnya di padang mahsyar dikelompokkan sebagai ahli ibadah. Nah inilah wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapat apa nang inya niatkan. Tapi pian jangan mendengar nang kayak ini lalu mencomooh nang rancak ke masjid. Ikam belum tentu juga masuk surga. Nah itu salah. Mereka yang sudah terbiasa berbuat baik itu lebih berpotensi wafat dalam keadaan baik. Kada boleh. Itu alasan pian aja menutupi rasa malas pian ibadah. Itu bubuhan nang batapihan belum tentu masuk surga sambil managuk malaga bapandir. Kada boleh. Ujar ulama, mereka yang terbiasa berbuat baik, persentase wafat husnul khatimahnya jauh lebih besar. Kejadian kayak ini nih 1:10.000. Kada kawa pian umum makan berataan kayak itu. Pian sambil menaguk malaga, mabuk-mabuk atau menyabuk, aku bisa jadi karena masuk surga. Itu bebuan haji nang di masjid itu nang neraka kena. La haula wala quwata illa billah. Kada boleh gitu. Mereka yang terbiasa ibadah lebih berpotensi, lebih berkemungkinan besar wafat dalam keadaan baik, dan mereka yang terbiasa maksiat terus mabuk terus itu lebih berpeluang besar wafatnya dalam keadaan itu juga. Naudzubillah min. Nah, ini belum tuntung lagi membaca hadisnya, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan taufik kemudahan mengamalkan apa yang baik yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Malam Ahad berikutnya karena bertepatan nisfu Sya'ban, maka kegiatan kita liburkan karena mungkin ada kegiatan juga di masjid ini, dan ulun pun ada kegiatan di majelis ulun. Wallahu a'lam.